Mari jemaat kita menyatukan hati kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Kami yang adalah debu, tanah yang tidak berarti ini, namun Engkau ya Tuhan Allah yang maha besar, Engkau tahu isi hati kami bahkan yang terdalam sekalipun yang tidak diketahui oleh orang lain. Tuhan, biarlah pujian ini sungguh menjadi isi hati kami, bahwa kami sangat merindukan, kami sangat menantikan akan hadirat Engkau, kuasa Tuhan, berbicara bagi kami pada hari ini. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan ya Tuhan, Engkau pakai dia untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati suara Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah firman Tuhan yang hidup itu mengubahkan setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Semangat sekali tampaknya ibu-ibu di belakang ya. Dari pagi saya dengar, wah ibu-ibu nih kayaknya seru banget nih pagi. Ngobrol apa ini di belakang? Seru banget ya. Semangat ya ke gereja ya, ketemu saudara-saudara seiman ya. Saya juga sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Oke, Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jika sudah menemukannya, mari kita baca silih berganti. Saya baca ayat pertama, Bapak Saudara baca ayat kedua, kita akan baca silih berganti ya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin, berbahagia setiap kita bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita dikasih pilihan ya, dua pilihannya. Pilihannya pertama begini Bapak Saudara ya, kita punya rumah mewah. Nah ya, saya paling hobi lihat rumah Saudara ya, kalau udah lihat rumah seneng banget ya. Mimpi-mimpi kapan ya punya rumah kayak gini ya. Nah Bapak Saudara, kalau kita dikasih pilihan ya, punya rumah mewah kayak gini, terus kira-kira ruang tamunya kayak gini ya. Ini kalau nggak ada Mbak nangis ya. Nah apalagi kalau lagi lebaran. Nah belakang rumahnya ada kolam renang ya kan. Buat AI yang encok-encok pegel gak usah repot cari kolam renang, tinggal ke belakang rumah ya, tinggal jalan di atas air, di dalam air ya kan, encok-encok pegel semua, sakit urat semua sembuh tulang-tulang ya. Wah terus sarapan pagi ya, ada tuh teman saya waktu itu dia pergi ke puncak sama saudaranya ya, dia kirim foto dia lagi sarapan di atas air begini ya. Waduh, ada orangnya di sini saudara ya, kedipin aja, ada orangnya, saya tahu dia ada di sini. Nah terus ya, kalau liburan ke private apa ini namanya, island, ke pulau pribadi ya. Dulu saya waktu masih ngajar les, ada murid saya yang kalau setiap Sabtu Minggu itu pergi ke private island ya, mereka sama keluarganya. Waduh enak banget ya. Kalau dikasih pilihannya hidup begini ya, sama yang nomor 2 kayak gini, hidup sederhana ya. Waduh, kalau hujan udah genteng bocor ya. Kita juga punya kolam sih. Kalau dia tadi di belakang, kita di depan, belakang, tengah semua ya. Apalagi kalau lagi
banjir ya di Telogong musim hujan, wah kita nggak sombong, kita juga bisa kayak tadi ya. Nah saudara, tapi kalau dikasih dua pilihan tadi, kira-kira kita mau yang mana? Ada yang kayak gini, biar saya doakan, ada? Tentu tidak ada dong ya. Tentu kita berharap hidup kita, hidup yang apa? Kalau bisa kita lumayan lah, walaupun mungkin gak semewah ini ya, tapi paling gak kita hidup berkecukupan ya. Kita hidup kaya kalau bisa, semua orang juga kalau bisa ya, pengennya hidup kaya, bener gak? Ada orang bilang ya, muda kaya, tua foya-foya, mati masuk surga. Nah itu kan cita-cita kita ya kan. Nah Bapak Saudara yang terkasih, sebenarnya kita boleh gak sih orang Kristen itu hidup kaya, boleh gak? Boleh, yang kaya bilang boleh, yang miskin lebih kenceng lagi, boleh. Boleh gak? Boleh gak? Ayo tadi firman Tuhan katakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah. Boleh gak kita kaya? Boleh ya, AI telitnya paling kenceng, boleh ya. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, benar sekali boleh ya. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya kita boleh kaya ya. Makanya kalau saudara kaya bersyukur, kalau yang belum kaya banyak doa dan bersyukur juga ya, kayak saya. Nah Bapak Saudara, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang kaya ya, dicatat ya. Waduh saudara, kayanya mereka sama kita tuh beda mungkin ya. Kalau sekarang kita kaya itu dengan rumah mewah, mobil mewah ya. Tapi kalau zaman dulu mereka kaya itu hitungannya apa saudara ya? Kuda, kambing ya, apalagi sapi. Itu udah kayak Mercy, A-class, B-class, C-class ya. Sama ya saudara ya. Nah saudara, zaman dulu ada namanya Abraham ya. Bapak Abraham kita tahu kaya banget ya, Bapak Saudara ya. Sampai dia sama siapa namanya? Sama Lot ya, bener gak? Sampai udah terlalu kaya, sampai udah gak cukup lagi, udah gak muat lagi, nih gimana nih ya. Apa dicatat di dalam Alkitab ya? Dia itu punya banyak ternak ya, punya kambing domba, lembu sapi, emas perak, budak laki-laki, budak perempuan, unta, keledai ya. Bahkan dia juga kaya karena waktu itu Firaun juga kasih dia sangat banyak sekali ternak. Salomo ya, Salomo juga kaya banget Bapak Saudara ya. Ini Salomo sih paling kaya loh menurut saya ya. Firman Tuhan mencatat bahwa Salomo ini adalah, kalau kita baca ya, dia itu apa? Dia itu adalah raja yang paling kaya, ya, raja yang lebih kaya dari raja yang lain. Bayangin, raja aja udah lebih kaya dari masyarakat. Dia raja yang lebih kaya daripada raja yang lain, berarti dia orang top nomor 1 ya. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab ya? Dia ini perkakasnya, alat minumnya itu dari emas, saya dari plastik, dia dari emas saudara. Maka terlihat ya kesenjangan sosial ini. Terus apa lagi? Di dalam gedung hutan Libanon itu isinya emas murni ya, karena memang waktu itu perak itu gak berharga. Kemudian dia punya kapal untuk berlayar. Terus dia punya berapa saudara? Kandangnya aja nih ya, kandang kudanya aja berapa saudara? 4.000, itu kandangnya doang. Bayangin punya parkiran mobil ya. Parkirannya aja luasnya bisa buat muat 4.000 mobil. Wah berapa itu isi kudanya tuh kira-kira ya. Terus dia punya pasukan 12.000 orang yang berkuda. Wah ini kaya banget Bapak Saudara ya. Terus ada siapa lagi yang kaya? Ayub ya. Ayub kaya gak? Kaya banget ya. Bahkan Alkitab mencatat dia itu orang yang saleh, dia itu orang yang terkaya di negeri timur. Dia itu punya apa? 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Budak-budaknya jumlahnya sangat-sangat besar. Makanya Ayub sangat kaya. Saudara, kaya tuh gak salah ya. Saudara kita bisa lihat di Alkitab tadi banyak crazy rich ya. Itu kalau masuk majalah Forbes mereka tiap tahun kayak muncul wajah mereka. Mereka kaya sekali. Tapi saudara yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu akan timbul ketika kita cinta sama kekayaan gitu. Kita cinta sama uang itu. Ya saudara, emang kita hidup perlu uang. Tapi bukan berarti kita mencintai uang itu. Cinta kita itu cuma boleh satu. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Cinta kita itu cuma boleh satu. Buat Tuhan.
Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Cinta kita cuma boleh satu buat Tuhan. Maka saudara, segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan itu sudah berhala di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 24, firman Tuhan berkata apa? Kita manusia itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya. Kita pilih. Kamu mau ikut Tuhan apa pilih mamon? Karena kita pasti akan menyenangkan yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kemudian saudara, firman Tuhan mencatat di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan ialah apa? Cinta. Cinta siapa? Iya, cinta uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya ya? Artinya waktu kita mencintai uang, maka segala kejahatan akan kita lakukan demi si uang. Maka gak heran saudara ya, ada orang ngerampok ya, ada begal. Ya, baru beberapa waktu lalu teman saya ya dirampok ya, lewat dijambret, tasnya hilang. Karena apa saudara? Orang pengen kaya. Ya, segala kejahatan ialah cinta uang. Semua dilakukan, kejahatan pun siap dilakukan karena cinta sama uang. Saudara, bahkan ada orang apa yang dilakukan? Ini nih saudara ya, di dalam Alkitab yang akan kita baca segera. Orang melakukan kecurangan, ketidakadilan. Dia gak peduli hak-hak orang lain yang harusnya diterima. Dia gak peduli orang lain rugi, bodoh amat, yang penting gua cuan. Yang penting saya kaya, yang penting saya dapat duit. Nah saudara, perikop yang kita baca barusan ya, itu ada 3 orang, 3 jenis orang ya. Yang pertama ada orang Kristen yang boleh dikatakan minim ya penghasilannya, atau boleh dikatakan mereka lebih miskin. Mereka ini siapa saudara ya? Mereka ini para petani ya, buruh tani. Kemudian ada yang kedua, ada orang-orang Kristen yang tengah-tengah, sosok gitu ya. Nah orang-orang ini memandang wajah. Ya, orang yang tengah ini dia lebih menghormati yang kaya. Kalau ada orang kaya gitu ya masuk bawa mobil Mercy, silakan Cek duduk sini, Ai silakan duduk depan ya. Tapi kalau dia lihat yang datangnya cuma pakai sendal jepit ya, situ aja deh, berdiri di belakang situ tuh ya, pojok situ yang gak kelihatan. Nah itu tuh, ada orang Kristen tengah yang memandang muka ya. Kemudian ada jenis orang ketiga. Orang ini ya, dia memang orang non-Kristen tapi dia bergabung dia datang ke sinagog dan dia bergabung dengan kumpulan orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, orang yang ketiga ini adalah orang-orang tajir ya, kaya raya. Dia ini tuan tanah ya. Nah, yang si miskin itu kerja sama dia. Apa yang dilakukan sama orang ini supaya dia semakin kaya? Maka yang dia lakukan adalah dia melakukan ketidakadilan. Dia curang sama orang-orang miskin tadi. Ya, gajinya, upahnya yang seharusnya diberikan ditahan. Maka saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yakobus itu diulang-ulang ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu dikasih tahu kepada orang yang miskin tadi. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah kita memandang muka. Itu dikasih tahu kepada yang orang tengah tadi ya. Kemudian firman Tuhan di dalam Yakobus juga berkata, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dikasih tahu kepada yang si kaya itu. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang ini ya, orang-orang kaya, si penguasa tanah tadi ya, tuan tanah tadi melakukan ketidakadilan demi mendapatkan kekayaan ya. Mereka mengambil hak yang seharusnya menjadi milik si buruh petani tadi. Saudara, gambaran gereja seperti ini sangat berbeda bukan dengan gambaran gereja di dalam Kisah Para Rasul 2 dan 4. Di mana jemaat mula-mula tidak ada si kaya, tidak ada si miskin. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka menjual harta mereka
dibagi-bagikan supaya semuanya rata ya. Makanya waktu itu tidak ada yang namanya si tajir, si bokeh, si kismin, nggak ada saudara ya. Nggak ada yang namanya mandang wajah ya, yang kaya di depan, yang miskin di belakang, nggak ada seperti itu ya. Nah saudara, hari ini ya mungkin kita tidak seperti si orang-orang kaya, si tuan tanah tadi ya. Kenapa? Karena sekarang ada undang-undang ya yang mengatur ketenaga kerjaan kita. Ya nggak ada kan saudara, gajinya ditahan ada? Nggak ada ya saudara. Siapa yang kerja di sini ya? Jessica pernah ditahan gajinya? Nggak pernah ya. Nah kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan. Tapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah seringkali ya kita jujur, kita sering melakukan ketidakadilan ya demi kita bisa kaya. Apa yang kita lakukan saudara? Apa yang kita lakukan? Kita mainin gajinya, mainin gaji karyawan kita. Kita nggak bayar sesuai dengan upahnya, ya. Terus apa lagi? Kita nggak kasih waktu libur, nggak kasih waktu istirahat. Terus apa lagi saudara? Pecat orang sembarangan, ya. Dengan alasan apa? Ya kita mau efisien, udahlah pecat-pecatin aja saudara. Waduh, saudara itu adalah bentuk ketidakadilan yang kita lakukan kepada orang lain. Atau mungkin saudara ya, kita ini pedagang ya. Kalau sekarang mungkin dagangnya pakai digital. Kalau dulu pakai apa saudara? Batu ya? Ada yang masih belanja pakai batu? Lose Okta nggak ngerti, Lose Okta udah zaman sekarang, dia ada zaman now, dia pakai digital dia ya, bahkan dia semua pakai online, dia nggak ngerti lagi. Saudara, tapi dulu tuh belanja pakai apa? Batu, timbangan. Mungkin Cerita masih tahu ya, Cerita soalnya udah berapa? Lahiran tahun 45. Nah, dulu pakai batu timbangan saudara ya. Ada orang-orang yang melakukan ketidakadilan dengan cara apa? Misalnya, ini ukuran 1 kilo batunya, harusnya 1 kilo ya. Nah, terus apa yang saudara lakukan? Bikin bentuk seperti sama persis kayak batu timbangan itu, tapi dalam bentuk tanah liat, kita kurangin ya 5 on misalnya. Jadi setiap kali nimbang cuma 9,5 saudara untung 5 on. Saudara, di dalam firman Tuhan ya, itu ada di dalam Amsal 11 ayat 1. Tuhan berkata, neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Tuhan gak suka sama ketidakadilan kayak gitu tuh. Mungkin saudara gak dagang ya saudara. Mungkin saudara kayak saya, pergi ke tempat lokasi wisata. Apa yang kita lakukan saudara kalau punya cucu yang masih umur 2 tahun, 3 tahun itu? Kita bekep saudara di dalam mobil, bener? Ya, di sana ditulis ya, di atas 2 tahun bayar 1 tiket ya, 80.000. Mulai deh kita ke belakang. Jose, nah, Jose udah kegedean gak bisa ya. Mei ya mungkin ya. Kak tolong kak umpetin dulu kak, masukin dulu kak. Ya, kalau enggak, kalau ditanya itu anaknya umur berapa bu? Padahal udah 3 tahun ya, kita bilang 2 tahun. Saudara, itu juga bentuk ketidakadilan yang kita lakukan. Kita ambil hak yang harusnya menjadi milik orang demi kekayaan kita. Tuhan bilang apa? Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan timbangan yang tepat. Nah Bapak Saudara, kita harus hati-hati ya. Kalau kita tipe orang kayak gini, kita harus sangat hati-hati sekali. Karena kekayaan yang kita dapat dari kecurangan itu hanya akan membawa kesengsaraan. Firman Tuhan hari ini berkata ya. Makanya di dalam ayat 1 di sana dikatakan, jadi kamu hai orang-orang kaya menangislah, merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara, menangis di sini itu pakai kata klaio. Itu artinya menangis dengan suara keras, merintih, itu seperti
orang yang lagi nangis, lagi ratap waktu ada orang meninggal. Nah saudara, meratap di sini, kata meratap di sana ya, menangislah dan merataplah, meratapnya itu lebih daripada mengerang saudara ya. Lebih tepat diterjemahkan dengan kata mengerang, artinya lebih daripada meratap biasa. Nah saudara, jadi menangis dan meratap itu adalah gambaran dari orang yang benar-benar putus asa. Saudara, kenapa firman Tuhan katakan kalau kita cinta uang ya, kekayaan yang kita kumpulkan dengan cara-cara yang curang ini kita akan sengsara. Kenapa saudara ya? Yang pertama, karena kekayaan itu bisa lenyap. 1, 2, 3. Kekayaan itu bisa kencengan. Kekayaan itu bisa. Nah, maka bertobatlah kita ya kalau yang gila-gila kekayaan ya. Saudara, kekayaan ini termasuk apa? Makanan, pakaian, emas, perak ya. Kalau kita baca tadi, kata firman Tuhan berkata apa? Kekayaanmu itu apa? Akan busuk, benar gak? Terus apa lagi katanya? Pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat. Saudara mau berapa karat? Tetap akan karatan. Ya. Nah saudara, kata busuk di sana ya, itu biasanya menggambarkan apa? Daging yang busuk. Ya. Terus apa lagi? Kayu yang busuk. Artinya rumah kita pun bisa reot, ya. Makanan yang kita timbun tuh juga bisa busuk. Termasuk apa? Daging, biji-bijian, sayur-sayuran itu semua bisa busuk, nggak ada gunanya. Dan firman Tuhan berkata apa? Pakaianmu akan bisa habis dimakan ngengat. Ngengat itu kayak apa saudara? Agak mirip-mirip apa tahu binatang apa? Kayak laron sekarang ya, mirip-mirip laron ya. Jadi dia kayak rayap gitu lah ya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Saudara, kalau zaman dulu ya, pakaian itu melambangkan kemewahan, kemegahan. Ya, ada mutiara-mutiaranya, dikasih permata-permata yang bagus. Makanya baju itu seringkali digambarkan sebagai benda pusaka, saudara ya. Tapi mau sebagus apapun bajunya saudara, mau merek apapun, dari yang mahal sampai yang murah, semuanya akan jadi kain topo, saudara. Saya ingat Lause Vivi beberapa waktu lalu syok saudara ya. Ke ruang library, ke ruang perpustakaan sekolah minggu. Buka lemari, baju masih baru. Benar Lause Vivi ya, saksi hidup ya. Baju masih baru, masih dalam bungkusan, tapi pas kita buka, pecah semuanya saudara. Pecah ya Lause ya. Memang gak ada laron di sana, gak ada ngengat, tapi pecah lapuk kayak kain topok. Mau jadi kain topok pun gak bisa kayaknya, pecah semua. Padahal bajunya masih baru. Saudara, kekayaan juga zaman dulu digambarkan dengan emas dan perak ya. Kalau emasnya zaman sekarang mungkin agak susah karatan ya saudara ya. Tapi zaman dulu itu ada campuran-campuran ya, karena dia dalam bentuk campuran makanya dia bisa mengalami korosi atau dia bisa mengalami rusak karena ada reaksi kimia. Nah saudara, ada mungkin yang diantara kita berkata, aduh Lause saya sorry ya, saya sekarang pakainya uang digital. OVO, ShopeePay tidak akan karatan. Ya, terus mungkin kita berkata, oh saya pakai uang digital, saya pakai kripto, nggak akan karatan. Saudara hati-hati, ya. Saudara saya beberapa waktu yang lalu datang ke rumah kami ya, beberapa tahun yang lalu, nawarin suruh Dwi main kripto. 1, Dwi tidak tertarik, 2, Dwi nggak punya duit, ya. Jadi dia tidak tertarik saudara ya, tidaklah dimainkannya kripto itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara saya itu invest uangnya. Ya, di dalam kripto itu. Dan kemudian waktu kripto down, apa yang terjadi? Bangkrut saudara. Dari punya rumah, punya mobil, sampai sekarang mobilnya dijual, rumahnya pun diambil oleh bank. Sampai tidak ada apa-apa. Bahkan di dalam berita yang saya baca ada sebuah perusahaan investasi, mereka mengalami kerugian 9,6 triliun karena uang kripto itu. Jadi saudara, apapun bentuk kekayaan yang kita timbun, baik makanan, pakaian, emas, perak, uang digital musnah, bisa lenyap. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kita bisa nangis, kita bisa menderita, ya menangislah, menderitalah karena kekayaan itu bisa lenyap. Yang kedua, kenapa kita bisa menangis ya?
Karena yang kedua, karena kekayaan kita itu tidak bisa menolong kita pada saat penghakiman. Saudara, firman Tuhan berkata emas dan perak kita yang berkarat itu, karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kita dan akan memakan daging kita seperti api. Waduh, ngeri banget saudara ya. Artinya saudara, ya bahkan di dalam ada seorang penafsir mengatakan, dalam penghakiman harta yang kita timbun itu, yang kita peroleh dengan mementingkan diri sendiri itu, dia akan memberikan kesaksian tentang keberdosaan kita. Saudara, ini ngeri ya saudara ya. Saya membayangkan ya, waktu di dalam penghakiman, kemudian harta yang kita timbun dari atas ketidakadilan itu bersaksi. Kasih tahu Tuhan. Tuhan tuh Erin tuh curang dia. Ini dia dapat duit kan dari gara-gara masuk Ancol kemarin, bilang meme umur 2 tahun. Padahal udah mau 3 tahun. Bersaksi. Wah, itu ngeri banget saudara ya. Bisa membayangkan gak saudara? Saudara, satu hal yang harus kita ingat ketika kita melakukan ketidakadilan ya demi kekayaan kita, maka orang-orang yang kita curiga, orang-orang yang kita korban ya, yang kita curangi itu, sesungguhnya teriakan mereka ya, kata firman Tuhan apa? Telah sampai ke telinga siapa? Tuhan semesta alam. Ini ngeri banget saudara. Tuhan dengar loh tangisan mereka. Mereka lapor sama Tuhan dan Tuhan dengar. Saudara, mungkin hari ini kita bisa lari ya dari hukuman yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak bisa lari daripada penghukuman Allah. Saudara, waktu kita berbisnis, waktu kita bertransaksi, apapun yang kita lakukan saudara ya, kita harus ingat bahwa Tuhan ada di sana ya. John Piper pernah mengatakan segala transaksi bisnis kita merupakan perhatiannya. Allah tidaklah terlalu jauh atau bahkan terlalu religius sehingga ia hanya memedulikan apa yang terjadi di gereja dan selama kebaktian. Setiap jengkal dari bumi ini adalah miliknya dan setiap menit dalam hidup kita adalah sebuah pinjaman dari nafasnya. Ia jauh lebih sekuler daripada yang kita bayangkan. Saudara, mungkin selama ini kita cuma pikir ya Tuhan mah ada di gereja aja lah, Tuhan gak tahu kalau saya nyolong-nyolong kayak gitulah ya, melakukan ketidakadilan sama orang lain, Tuhan gak tahu. Saudara, John Piper bilang apa? Tuhan menaruh perhatian di sana. Artinya apapun yang kita lakukan ya, ai-ai, hati-hati ya, kalau nawar di pasar jangan sampai merugikan orang lain ya, jangan sampai melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Tuhan ada di sana. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata ya, ini suami saya juga bilang gini ya, dia dengar saya mau persiapan khotbah, dia bilang gini, aduh hari gini pastilah semua juga melakukan ketidakadilan dan kecurangan, namanya juga bisnis. Kita masih di dalam dunia men, katanya gitu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa gak kita ambil uang, mendapatkan harta, tapi kita tetap berlaku adil? Coba kita lihat ya. Nah, Bapak Saudara, gimana caranya supaya kita bisa gak sih kita tetap mengambil uang keuntungan di dalam dunia ini tapi kita berlaku adil? Bisa? Bisa gak? Siapa yang bilang gak bisa tadi? Siapa yang bilang gak bisa tadi? Coba Bapak Telitnio. Bapak Telitnio lagi. Bapak siapa? Kok saya jadi lupa? Bapak Tekian, benar. Bapak Tekian, silakan Bapak Tekian. Sini dulu. Kita ambil duit dulu sini. Sini. Bisa nggak ambil duit? Tapi kita harus menjaga keadilan kan? Nggak boleh sampai terjadi ketidakadilan ya. Bisa nggak? Sini dulu coba. Tapi jangan sampai jatuh loh. Pecah nanti repot. Kalau dua saya mau pakai nih. Nggak bisa.
Masa nggak bisa? Belum coba. Saudara jangan pandangi saya jadi grogi saudara. Bisa nggak ambil duit tapi kita tetap menjaga keadilan? Bisa nggak? Atau kalau kita ambil harus selalu dengan cara curang? Bisa? Bisa. Bapak Tekian berani coba? Sini coba ambil uang tapi nggak boleh jatuh botolnya, bisa? Coba sini dulu, coba. Coba dulu kamu. Kan coba dulu Pak. Silakan coba. Hati-hati ya, pecah nanti kau dua nggak jadi pakai loh, ini beli lagi deh. Coba ya, nah hati-hati ya, ambil tapi harus menjaga keadilan, oke? Bisa? Tidak boleh melukai orang lain, silakan. Doa dulu nggak? Oh doa dulu. Oke silakan doa dulu, bener doa dulu. Tunggu, dengan iman. Mau pujian dulu Pak, penyembahan dulu? Waduh. Bisa apa enggak nih, silakan. Ya coba dulu. Masyarakat makmur. Susah ya Pak? Susah? Jadi nggak mungkin rasanya? Mungkin apa nggak mungkin? Oh lagi. Sampai kau dua selesai. Tunggu, saya jadi grogi, kamu jangan tetap saya dong. Silakan Pak. Jangan dipegang, kan langsung diambil duitnya. Bisa nggak? Bisa. Kalau saya nggak bisa, kok saya nggak bisa. Jangan dipegang, nggak boleh. Kita harus menjaga keadilan. Bisa nggak? Coba ya. Kamu doain saya dulu. Kamu doain saya ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bisa mengambil kekayaan, mengambil uang, bekerja tanpa harus melukai orang lain. Kita tetap menjaga keadilan. Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa? Bisa ya. Dan ini adalah poin terakhir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah rela menerima ketidakadilan agar kita, saya dan saudara tidak lagi mendapatkan hukuman Allah saat kita berada di pengadilannya. Kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya Tuhan menerima ketidakadilan gara-gara kita. Kita masih pantas nggak sebagai orang percaya kita mengambil kekayaan, keuntungan dengan cara berlaku tidak adil kepada orang lain? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman-Mu yang boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan tolong kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kami tetap berlaku adil kepada orang lain ketika kami mencari uang di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang cinta kepada uang,
tapi cinta kami hanya satu, hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan yang maha baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.